Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, pengampu mata kuliah menulis kreatif Ibu Makguna Eliastuti MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Saya Anissa Aulia Yuniar sebagai moderator mohon izin. Materi yang akan kami presentasikan merupakan hasil dari diskusi kami yang berjudul menulis puisi dan menulis cerpen. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Aulia Yuniar, Salsabila, dan Mutia Hanum. Inilah hasil diskusi kami. Selamat menikmati. Pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Menurut Hudson, dalam bukunya Aminuddin tahun 2015, halaman 134, puisi merupakan salah satu bentuk sastra yang disampaikan dengan kata-kata hingga menghasilkan imajinasi dan ilusi. Jadi, puisi merupakan ungkapan perasaan yang imajinatif, perasaan yang diangankan dalam rangkaian kata yang indah dan bermakna. Selanjutnya, unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Yang kedua ada nada. Nada merupakan sikap penyair atau penulis puisi dalam menyampaikan puisi terhadap pembacanya. Nada dalam sebuah puisi sangat berhubungan dengan tema dan perasaan penyair. Yang ketiga ada rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Biasanya, penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. Akan tetapi, ada juga penulis puisi yang menulis sebuah puisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. Yang keempat ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung, ada juga yang dijelaskan dengan menggunakan makna-makna tersirat. Unsur fisik puisi. Yang pertama ada diksi, yaitu pemilihan kata atau cara yang memberikan sebuah keunikan untuk puisi. Banyak puisi bagus yang menggunakan kata-kata sederhana. Ada juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik. Yang kedua ada imaji, merupakan kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau mengkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Melalui imaji ini, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasa. Yang ketiga ada bahasa figuratif, merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna kata atau bahasa bermakna kias atau bermakna lambang. Yang keempat ada kata konkret, merupakan kata yang mengacu pada objek atau benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, atau didengar secara langsung. Dalam puisi, kata konkret ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata bagi pembaca tentang apa yang hendak disampaikan oleh penyair. Yang kelima ada ritme, merupakan perulangan bunyi-bunyi tertentu berdasarkan pola panjang dan pendek suku kata yang diberi tekanan dan tanpa tekanan, khususnya pada puisi berbentuk syair. 6 ada rima, merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Rima puisi berada di suku akhir setiap larik. Langkah-langkah menulis puisi berdasarkan catatan harian. Yang pertama, baca dan renungkan isi catatan harian yang kita miliki. Kedua, coretlah kata-kata yang tidak penting. Ketiga, tambahkan kata-kata baru yang menarik. Keempat, hapuslah baris-baris yang tidak penting. Kelima, salin kembali dalam bentuk puisi sesuai baris dan bait. Yang keenam,
Bacalah kembali baris-baris puisi yang sudah disesuaikan. Yang ketujuh, suntinglah kembali baris-baris yang ada agar menjadi baris-baris puisi yang indah. Tahapan sederhana menulis puisi. 1. Pencarian ide dilakukan dengan mencari ide yang berdasar pada kegelisahan, kerisauan atas suatu keadaan. 2. Perenungan dilakukan dengan mendalami dan menghayati keadaan saat pencarian ide. Ketiga, penulisan dilakukan dengan menuliskan setiap ide yang sudah dicari dan direnungi. Keempat, perbaikan dilakukan dengan membaca ulang puisi yang sudah dituliskan. Slide selanjutnya adalah menulis cerpen. Pengertian cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Menurut Nur Hadi, cerpen adalah karangan fiksi singkat, sederhana, dan berisi masalah tunggal yang biasanya selesai dalam satu kali waktu membacanya. Jadi, cerpen adalah sebuah cerita yang singkat, padat, dan jelas. Singkat karena cerpen hanya terdiri atas kurang lebih 10.000 kata, padat karena cerpen memuat peristiwa-peristiwa inti dalam cerita, dan jelas karena cerpen memiliki akhir cerita. Selanjutnya yaitu ada struktur cerpen. Struktur cerita cerpen tergolong sederhana dan memuat pengisahan yang terdiri dari: pertama, situasi pembuka cerita. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa inti mulai memuncak. Yang keempat, ada klimaks, dan yang terakhir yaitu anti klimaks. Selanjutnya yaitu fase-fase menulis cerita pendek. Yang pertama yaitu fase pengenalan. Dalam bagian ini, semua hal yang berkaitan dengan cerpen dikenalkan. Misalnya adalah tokoh-tokoh yang ada di dalamnya serta karakternya. Ada juga alur yang dikenalkan di bagian ini. Yang kedua, fase pemunculan konflik. Setelah diceritakan beberapa saat, pengarang akan memunculkan konflik dalam cerpen tersebut. Hal ini bisa ditandai dengan kejadian-kejadian yang janggal atau perasaan tokoh yang tak enak. Yang ketiga yaitu fase klimaks. Setelah muncul konflik tersebut akan terus berkembang hingga memuncak. Di sini karakter bisa mengalami kejadian yang kurang mengenakan sehingga terjadi perselisihan. Yang keempat yaitu fase peleraian. Di bagian ini, konflik yang terjadi di suatu cerita akan mulai menurun. Hal ini bisa diceritakan dengan ditemukannya solusi atas konflik sebelumnya. Yang terakhir yaitu fase penyelesaian, merupakan bagian akhir di suatu cerita. Jadi, pengarang akan menulis kata-kata yang mengarah pada penyelesaian dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu cara menulis cerpen. Terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap persiapan, merupakan fase di mana seorang penulis mengumpulkan ide, merencanakan plot, mengembangkan karakter, dan menetapkan suasana cerita. Yang kedua yaitu tahap inkubasi atau pengendapan. Tahap ini adalah waktu di mana penulis membiarkan ide-ide yang telah dikumpulkan dalam tahap persiapan tersebut beristirahat dan berkembang secara alami dalam pikiran mereka. Ini adalah periode di mana ide-ide tersebut meresap ke dalam bawah sadar dan berkembang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tahap inspirasi, yaitu saat penulis mendapatkan dorongan kreatif yang kuat untuk mulai menulis. Ini bisa datang dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi, observasi, atau sekedar refleksi atas ide-ide yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang keempat yaitu tahap penulisan, yaitu saat penulis mulai menuangkan ide-ide tersebut ke dalam kata-kata dan kalimat. Ini melibatkan penulisan draft pertama, revisi, dan penyuntingan, hingga cerita mencapai bentuk yang diinginkan oleh penulis. Yang terakhir yaitu tahap revisi, yaitu proses penting di mana seorang penulis memeriksa dan mengubah teks cerita mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Baiklah, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi kami dengan baik. Kesimpulannya adalah puisi dan cerpen merupakan karya sastra tertulis yang memiliki karakteristik serta ciri khasnya masing-masing.
Puisi dan cerpen memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal bahasa dan strukturnya. Puisi dianggap sebagai bentuk seni murni yang menyaring dan memperkuat apa yang diwakilinya. Sedangkan cerita pendek adalah sebuah cerita yang memiliki hubungan melalui waktu, tempat, keadaan, sebab, dan akibat. Puisi menggunakan bahasa secara berbeda menghasilkan efek yang tidak dihasilkan oleh bahasa biasa dan disusun dalam tata bahasa yang berbeda dari wacana biasa. Sebaliknya, cerita pendek dapat memberikan komentar sosial, politik, dan agama dari perspektif non-fiksi. Baik puisi maupun cerita pendek dapat menjadi kehidupan, kematian, dan berbagai filosofi. Oke, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.